Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Hamba Allah jamaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Allah sayang dan cinta kepada hambanya yang selalu mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu amanah. Di dalam Al-Quran kita temukan kata-kata amanah itu 6 kali. Secara bahasa arti amanah itu adalah kepercayaan. Menurut istilah, amanah itu adalah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifzuhu. Setiap hak yang mesti ditunaikan dan wajib dijaga, apakah hak kita ataupun hak orang lain. Hamba Allah jemaah Jumat rahimakumullah, kita temukan macam-macam amanah itu ada 4. Kita temukan dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan jangan pula berkhianat segala apa yang sudah diamanahkan kepadamu sementara kamu mengetahui. Bila kita lihat dalam ayat ini, pengertian amanah pertama, arti amanah pertama adalah amanah yang sudah Allah titipkan kepada manusia. Amanah yang Allah titipkan kepada manusia sudah mulai dari alam arwah. Allah mengatakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya Tuhanmu, kata Allah. Kita menjawab, bala syahidna, betul kami mengakui. Lahir ke permukaan bumi, kita diazankan dan dikamatkan, kemudian belajar tentang agama, yang kalau kita simpulkan amanah yang sudah Allah titipkan untuk manusia itu adalah mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu amanah. Beribadah kepada Allah amanah, salat amanah, puasa amanah, zakat amanah, haji amanah. Itu harus kita tunaikan.
bukan alternatif. Salat bukan pilihan, tapi amanah wajib ditunaikan. Bukan waktu lapang kita salat, waktu sempit tidak boleh. Dalam keadaan musafir pun kita wajib, karena ini amanah. Puasa juga seperti itu. Haji juga. Haji itu amanah bagi orang yang mampu. Hamba Allah, jamaah zuhur rahimakumullah. Yang kedua adalah amanah Rasul. Apa amanah Rasul terhadap umatnya? Fattabi'uni, ikuti Rasulullah, jalankan sunnah Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah amanah sesama manusia. Mana amanah sama manusia? Pertama, amanah dalam bentuk menitipkan barang berharga. Si A menitipkan barangnya kepada si B. Si B wajib tunaikan, dan si B harus bertanggung jawab. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirusak, karena itu amanah. Begitu juga janji. Janji sesama manusia adalah amanah. Tidak boleh janji dipungkiri, tidak boleh obral janji. Sebab kalau kita gampang mungkir janji, itu sangat merusak tatanan kita bermasyarakat. Sekali kita berbohong, seumur hidup orang tidak percaya. Janji-janji yang dilontarkan, obral janji, itu sangat merusak tatanan kehidupan kita bermasyarakat. Akibatnya apa? Kalau kita mungkir janji, kepercayaan hilang. Kalau sudah hilang rasa kepercayaan, akibatnya juga susah siapa orang yang akan kita titipkan. Kita berjanji. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah janji. A percaya kepada si B, itu janji. Si B wajib menunaikan itu. Kita percaya kepada seseorang untuk memimpin, maka orang yang dipercaya itu wajib menunaikan amanahnya, bukan pilihan. Hamba Allah yang majuhur rahimakumullah. Maka itulah pentingnya namanya menepati janji. Kenapa kok susah mencari pemimpin dalam kehidupan kita bermasyarakat? Karena rasa percaya itu yang sudah hilang. Masa sebanyak ini orang yang hebat, profesor, doktor, insinyur, tapi kok susah? Siapa yang akan memimpin kita? Sebenarnya bukan susah, tapi rasa percaya itu sudah hilang. Kenapa percaya hilang? Karena banyak berkhianat, banyak yang menyeleweng, janji tidak ditepati. Hamba Allah, jemaah zuhur rahimakumullah. Dan yang keempat adalah janji terhadap diri kita sendiri. Allah perintahkan, qu anfusakum, jaga dirimu. Secara fisik kita wajib jaga diri kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Itu amanah.
Jangan rusak diri kita. Tapi kadang-kadang orang lupa menjalankan amanah terhadap dirinya sendiri. Masih banyak orang yang teler, orang yang mabuk karena narkoba. Masih banyak yang judi sehingga dia lalai dalam hidupnya. Banyak perbuatan-perbuatan yang merusak diri. Orang seperti ini tidak menjalankan amanah. Itu 4 amanah yang kita jelaskan. Sekarang kita lihat kepada siapa diperintahkan oleh Allah itu untuk menjalankan amanah. Di awal ayat dikemukakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah Allah untuk menjalankan amanah itu adalah kepada orang-orang yang beriman. Allah bukan mengatakan ya ayyuhan nas, enggak. Masalah amanah Allah titipkan khusus kepada orang beriman. Kenapa tidak kepada yang lain? Karena yang lain itu tidak mungkin dapat dipercayai karena imannya tidak ada, imannya lemah. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita menitipkan amanah, lihat iman orang itu mungkin dah kita amanahi dia. Itu perintah Allah surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang beriman, jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya yang akan bisa menjalankan amanah itu adalah orang yang beriman. Orang beriman menjalankan amanah, insya Allah dia akan menjadi al-amin. Al-amin sifat musabahah, artinya dia itu bisa dipercayai. Orang beriman menjalankan amanah, maka dia akan mendapat kepercayaan. Jadi kalau hilangnya kepercayaan itu jelas, bisa saja amanah tidak jalan karena imannya lemah. Orang beriman menjalankan amanah, dia mendapat kepercayaan, ujungnya apa? Pasti aman. Jadi aman akan terwujud kalau amanah jalan. Tidak akan tercapai keamanan kalau amanah itu tidak jalan. Begitu kita lihat dalam sejarah bagaimana Umar bin Abdul Aziz, dia menganggap memang jabatan khalifah itu amanah, bukan sumber rezeki, bukan mendapatkan proyek, tidak. Prinsipnya itu adalah amanah. Amanah itu berat. Sepakat orang menunjuk dia sebagai khalifah, langsung dia menangis karena tidak sanggup menjalankan amanah. Menjadi pemimpin itu berat. Sampai dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ada hari ini orang tertunjuk kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Malah kita lihat terpilih dia langsung sujud syukur. Belum berbuat, belum bekerja, langsung sujud syukur. Barangkali karena menganggap ini lahan. Jangan, tidak amanah. Sekali lagi amanah. Begitu beratnya bagi beliau menjalankan amanah, apa yang dia lakukan? Istrinya Fatimah, anak khalifah sebelumnya, rupanya dia banyak punya harta, barang berharga, intan emas berlian. Tanya kepada Fatimah, Fatimah, siapa yang lebih kamu cintai? Saya sebagai suamimu atau harta benda intan emas yang kamu miliki? Istri menjawab, tentu suamiku tercinta yang lebih saya cintai. Kalau begitu tolong buka gelang, buka kalung, buka cincin. Untuk apa? Kita serahkan untuk negara, kita serahkan untuk umat. Karena amanah ini berat. Tanpa pikir panjang, istrinya dibuka semuanya, diserahkan ke bendaharawan negara. Suatu ketika
Fatimah masak masakan yang luar biasa, lain dari yang biasa. Panggilnya suaminya, ayo mari kita makan. Ini makan istimewa. Dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa yang dilihatnya? Memang makannya yang luar biasa. Langsung dia tanya, Fatimah, iya, memang enak makan ini istimewa? Iya, junjungan. Dari mana uangnya ini? Dijawab oleh Fatimah, ini uang ini saya sisihkan belanja harian itu. Setiap hari saya sisihkan sehingga kita bisa makan bersama malam ini, lain daripada biasa. Katanya, besok saya pergi ke bendaharawan negara. Untuk apa? Untuk dipotong gaji saya sebanyak yang disisihkan untuk kita makan malam ini. Akhirnya beliau itu hanya menerima gajinya pas untuk kebutuhan pokok saja. Tetapi apa yang terjadi? Rakyatnya makmur. Rakyatnya ingin berbayar sedekah, malah membayarkan zakat. Tidak ada yang mau menerima zakat. Kenapa? A menyerahkan kepada si B, apa kepada si B. Saya juga mau mengeluarkan zakat ini. Kenapa kepada saya diberikan zakat? Serahkan kepada C. Saya juga seperti itu. Saya juga membayar zakat ini, bukan menerima zakat. Yang paling miskin cuma Umar bin Abdul Aziz. Diserahkan kepada dia, tidak mungkin, dia adalah pemimpin. Penjara dibangun, tapi tidak ada yang menempati penjara itu. Kenapa? Tidak ada tindakan kriminal. Kenapa tidak? Karena rakyat makmur. Kalau rakyat ini makmur, ekonominya mapan, penjara itu akan sepi. Kalau melihat indikatornya, apa tandanya ekonomi lemah? Lihat penjaranya. Kalau ramai penjaranya, tandanya ekonomi lemah. Kemudian di mana kita lihat lagi ekonomi lemah? Lihat tindakan kriminal itu di lapangan bagaimana? Dulu kita tidak pernah mendengar begal. Sekarang sudah menjadi hampir setiap saat kita dengar di sini begal, situ begal. Karena ekonomi. Jamaah zuhur rahimakumullah. Maka untuk itu mari amanah yang sudah dititipkan kepada kita. Apakah amanah dari Allah, amanah dari Rasul, amanah sesama manusia, amanah terhadap diri, mari kita jalankan. Tapi syaratnya pertama harus iman kuat. Iman kuat, insya Allah amanah akan ringan dijalankan. Bila jalan amanah, insya Allah kita akan mendapat kepercayaan. Bila sudah dapat kepercayaan, insya Allah hidup kita akan aman. Aman dunia, bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La